Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, bahagia. Alhamdulillah ya. Perkenalkan, saya Linda Sugiyarti, CGP Angkatan 11, Kabupaten Ciamis. Fasilitator saya Ibu Hajah Deswati Eskom MPD dan pengajar praktik saya Bapak Ois Muhlisin SPD. Dan perkenalkan, ini rekan sejawat saya di SMP Negeri 1 Banjarsari. Beliau yang akan saya observasi. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Baik, bismillah perkenalkan nama saya Kintan Novia. Saya mengampu mata pelajaran IPA untuk kelas 8. Oke, terima kasih Ibu sudah mau membantu tugas saya di modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Yaitu saya harus mengobservasi rekan sejawat saya ya. Di sini ada beberapa tahapan yang akan kita laksanakan yaitu praobservasi ya. Terus kemudian besok ya kita akan melaksanakan pelaksanaan observasi dan selanjutnya di pasca observasi kelas ya. Nah, sebelum nanti kita ke kelas ya besok ya untuk pelaksanaan observasi, kira-kira apa harapan Ibu untuk pembelajaran besok nanti? Pembelajaran yang saya harapkan, kebetulan besok observasi akan dilakukan di kelas 8A ya Bu ya. Iya, Jadi saya mengharapkan ketika saya melakukan atau melaksanakan pembelajaran, ya. saya mengharapkan siswa itu bisa mendapatkan pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Jadi bisa dibawa atau dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Jadi Ibu ya harapannya siswa bisa belajar meaningful Iya, seperti itu bermakna ya bermakna. pembelajaran bermakna. Oke, selanjutnya nah kira-kira materi apa yang akan Ibu sampaikan kepada peserta didik? Saya akan menyampaikan materi mengenai eh, sistem peredaran darah pada manusia. Oke, sistem peredaran darah. Oke, selanjutnya nih apa tujuan pembelajarannya Bu? Jadi di sistem peredaran darah manusia ini ada dua tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Oke, Yang pertama, peserta didik itu harus mampu menjelaskan organ dan fungsi yang terlibat dalam sistem peredaran darah. Dan yang kedua, peserta didik ini harus mampu menganalisis bagaimana sih mekanisme atau skema yang terjadi pada sirkulasi atau sistem peredaran darah pada manusia. oke, seperti itu ya Bu ya. Ya, Nah, selanjutnya nih area apa yang akan Ibu kembangkan? saya ingin mengembangkan eh, kemampuan kinestetik budari anak. Ya, Kenapa? Karena kan sistem peredaran darah ini biasanya permasalahannya tuh susah ya, ya, sulit karena jantung. betul. Organnya tuh misal contoh jantung. Jadi anak-anak itu sulit untuk menggambarkan jantung teh kayak Kayak gimana gimana. gitu Ya, jadi saya ya. ingin ketika nanti proses pembelajaran yang akan saya rencanakan, Iya. mudah-mudahan bisa membantu siswa lebih paham secara audio, visual, dan kinestetiknya. Oke, bagus sekali Bu ya. Untuk pelaksanaan besok nanti nih, media apa yang sudah Ibu persiapkan? Tentunya sebelum besok saya masuk ke kelas dan Iya, diobservasi oleh Bu Linda ya iya, iya. tentunya, saya sudah menyiapkan beberapa hal seperti media ajar. Iya, Media yang saya pakai ada PowerPoint, iya. tayangan materi, di mana di PowerPoint itu saya semaksimal mungkin memasukkan gambar-gambar yang secara visualisasi itu 3 dimensi. Betul. Terus selain gambar juga saya menyimpan video untuk bisa ditonton oleh siswa. Selain media ajar, tentunya saya menyiapkan modul ajar dan di dalam modul ajar sudah disiapkan LKPD yang insya Allah LKPD-nya berdiferensiasi. Oke, bagus. Sudah lengkap sekali ya Bu Insya ya Allah, persiapannya. mudah-mudahan. Iya, Ya. bagus sekali. Kemudian strategi apa yang dipersiapkan oleh Ibu untuk hari besok? Oke, strategi eh, yang pertama, karena di sekolah kita kan regulasinya tidak boleh bawa HP ya Bu. Iya, betul. Ya. Jadi yang pertama saya harus apa ya sharing dengan rekan yang lain. Yang pertama mungkin kepala sekolah, Betul, wakasek, dan guru MGMP lah, guru betul. MIPA.
Karena di sini saya menggunakan PowerPoint ya, Bu. Ya, Jadi saya harus menyiapkan seperti infocus, screen betul view-nya sekali. gitu. Ya, Dan di sini karena tidak boleh bawa handphone ya ya, siswa, jadi yang harusnya kuis itu ada di handphone, betul. tapi karena tidak boleh bawa handphone Iya, regulasinya, jadi soal yang ada di aplikasi kuis sih saya screenshot dan saya print out iya. untuk dijadikan kuis ke Oke, siswa. ya bagus sekali Bu ya. Terus kira-kira nih sudah tergambar ya, kira-kira hambatan apa yang hambatan-hambatan apa sih gitu kan kiranya? Kalau hambatan, mudah-mudahan besok tidak ada, tapi Betul, sepertinya ya kalau melihat dari materi dan kondisi siswa kelas iya, 8A, karena besok LKPD-nya berdiferensiasi, iya, otomatis kan tiap kelompok mengerjakan LKPD yang iya, berbeda ya Bu besok. betul. Mungkin nanti akan ada hambatan siswa yang low, siswa yang high dan Nah, medium betul. akan memiliki waktu pengerjaan yang berbeda. Oke, seperti itu ya. Jadi di Ya, dalam hambatannya tentang waktu ya Bu waktu ya. ya. Oke, terus rencana Ibu untuk meminimalisir hambatan tersebut itu bagaimana? Untuk meminimalisirnya, sebelumnya saya akan melakukan diagnostik asesmen awal dulu Bu. Iya, Jadi mana yang high, mana yang low, mana yang medium. oke, Jadi setelah ditentukan dari awal ini high, ini medium, ini low, iya betul. saya akan memberikan instruksi LKPD dari sebelumnya agar Iya. nanti ketika diskusi kelompok anak tinggal memecahkan masalah. Jadi sudah disesuaikan ya Bu ya? Ya, Oke. Selanjutnya nih komitmen apa yang akan Ibu lakukan nanti? komitmen dengan siswa ya Bu ya. Iya betul. Kalau dengan siswa eh, kita kontrak waktu ya Bu ya. Iya, Itu jelas karena jadwal IPA ini satu harinya kan hanya 2 jam pelajaran ya Bu atau iya 80 menit. betul. Jadi di dalam satu pertemuan ini kan harus mencapai tujuan pembelajaran tadi, Iya, otomatis kontrak waktu. Jadi ketika siswa mengerjakan LKPD yang sulit, iya selesai tidak selesai, misal ada LKPD-nya 5 nomor nih, betul. ternyata kontrak waktunya habis, Iya siswa hanya bisa menyelesaikan sampai 3 nomor. Jelaskan seadanya, nanti betul. sisanya yang mengklarifikasi oleh guru. Oke, seperti itu ya. Ya, jadi waktu Nah, kontrak kira-kira waktu. kapan nih Ibu akan menerapkan pembelajaran ini? Insya Allah besok, Besok ya ya. pada hari Rabu, tanggal 19 November di jam keempat dan kelima. Oke, baik Ibu. Nanti saya akan mengobservasi kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, Ya. kira-kira dari hasil percakapan ini, Ibu bisa memberikan sedikit kesimpulan. Percakapan yang dilakukan saat ini Ya, bersama Bu Linda ya. Tentunya pertama, saya senang Bu ketika ada yang ingin mengobservasi dari rekan sejawat. ya, Kenapa? Karena itu membuat saya termotivasi menyiapkan media dengan betul. baik. Terus selanjutnya kita bisa saling memberikan kritik tapi yang membangun. Iya, Nah, saya kurangnya apa kan Bu Linda mengampu bahasa Inggris. iya. Mungkin nanti Bisa sharing ya? besok iya bisa sharing ice breakingnya pakai bahasa Iya, Inggris gitu kan seperti siapa itu. tahu bisa seperti itu. Jadi saya senang sekali kesimpulannya, saya bisa tahu ternyata belajar ke kelas itu atau mengajar ke kelas itu tidak hanya yang penting materi tersampaikan ya Bu, Betul. tapi kondisi siswa, kondisi kelas, kondisi sekolah pun semuanya harus dipadu-padankan agar KBM bisa berjalan dengan baik Lancar. dan guru happy, Siswa siswa pun happy happy. gitu. Oke. Ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah pelaksanaan coaching ini? Perasaannya senang Senang tentunya. kembali. Iya, karena tadi di awal kata Ibu akan ada 3 ya, Ya, praobservasi, sip. observasi, sama Iya, pasca. oke. Otomatis nanti akan sering ketemu sama Bu Linda. Betul sekali. Kita sering ketemu di sekolah, tapi Iya. jarang Jarang seperti ya. ini. Jadi Betul, saya betul. senang Lebih intent ya. iya, ketika ketemu dengan Bu Linda dan bicara, tapi bicara yang Biasa-biasa. serius. Ya. Iya, biasanya biasa ya Bu. Sekarang bicaranya serius, terarah, Nah, seperti itu. dan saya senang mudah-mudahan nanti akan ada evaluasi untuk saya sendiri gitu. Terima kasih Ibu. Nah, berarti Ibu sudah terbayang ya untuk pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan untuk hari besok ya. Ya, terus baik Ibu, terima kasih atas waktunya sudah membantu dan sudah meluangkan waktunya. Sudah tidak sabar nih untuk pelaksanaan besok hari ya, Bu Kintan ya. Siap, Ditunggu ya. Oke, terima siap kasih Bu Ibu. Linda, Wabillahi sama-sama. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Silakan KM disiapkan. Duduk siap, sikap, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Benar? Benar. Harus semangat ya? Oke. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Keisha, Rio, dan Ridwan. Keisha dan Rio kenapa? Sakit. Kalau Ridwan? Oke. Semoga Keisha dan Rio kita doakan bisa lekas sembuh biar bisa sekolah kembali. Ya. Oke. Biar makin semangat. Sekarang Ibu minta kalian semua berdiri. Oke, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Iya, harus seperti pahlawan. Ada jiwa patriotismenya, biar makin semangat belajar IPA-nya hari ini. Patriot proklamasi, sedia
Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, tadi kan udah nyanyi Garuda Pancasila nih. Biar makin semangat, Ibu pengen cek pakai yel-yel, oke? Siap? Siap. Mana kelasmu? Ini kelasku. Mana kelasmu? Ini kelasku. Yang mana? Yang ini. Siapa? 8A. 8A. Aktif. Oke, sekali lagi. Siap, dicek lagi semangatnya. Siap. Oke. Kasih good job dong. Kasih kiri disatukan. Good job. Kasih kanan. Kasih kiri disatukan. Good job. Kasih kanan, kasih kiri disatukan jadi good job. Kasih kanan, kasih kiri Disatukan. good job. Tepuk tangan buat saya semua. Udah panas badannya? Sudah. Sel-selnya udah hidup, udah on ya? Sudah. Udah panas, oke. Boleh duduk lagi. Oke, sebelumnya Ibu pengen tanya nih. Di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang materi apa? Sistem pencernaan Sistem pencernaan pada pada manusia. Makanan, ingatnya makan terus ya. Kalau ingat sistem pencernaan pasti ingatnya makanan. Oke. Makanan itu kan berkaitan sama sistem pencernaan. Sekarang Ibu tanya, kenapa sih manusia itu harus makan? Karena agar Kenapa, Put? aktivitas. Karena kita beraktivitas. kita beraktivitas. Terus selain itu untuk membuat kenyang. Terus Karena energi. karena agar kita mendapatkan energi. Makanya kita harus Makan. Energinya untuk apa? Untuk tubuh. Untuk tubuh, untuk aktivitas sehari-hari. Ya. Terus makanan itu kan tadi menghasilkan energi ya. Berarti ada nutrisi yang masuk. Nanti nutrisi yang ngebawa ke seluruh tubuh itu apa? Darah. Darah. Ternyata makanan, sistem pencernaan itu berkaitan dengan darah. Seperti halnya yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia atau sistem circulation ya, sirkular. Berarti nanti akan ada peredaran. Ya, ada sirkularnya. Siap menerima materi peredaran darah hari ini? Siap. Jadi kita akan belajar masih di bab 2 ya, tentang fungsi dan organ yang ada pada makhluk hidup, lebih tepatnya subbab mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Ya. Oke. Sebelumnya ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini. Apa yang pertama? Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan komponen sistem peredaran darah melalui kajian literatur, pengamatan, dan diskusi kelompok. Ya, yang kedua, tujuannya peserta didik mampu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami komponen penyusun sistem peredaran darah manusia. Oke, siap? Siap. Tujuannya harus tercapai ya hari ini ya. Perhatikan, ini ada 2 gambar. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar ini? Organ tubuh. Ada organ? Yang ini? Sistem peredaran darah. Sistem peredaran? Darah. Kaitannya apa sih?
mengedarkan darah. Jadi hubungannya kok ada jantung, ada peredaran? Karena yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh adalah jantung. Jadi ini sangat berhubungan, sangat berkaitan. Ya, lanjut. Sekarang Ibu punya gambar ini nih. Gambar apa ini? Luka. Gambar? Luka. Oke, Ibu punya pertanyaan. Yang pertama, pernahkah kalian jatuh lalu terluka? Pernah? Masih ingat? Masih. Oh, masih ingat rasanya masih? Oke. Terus apa yang kalian rasakan kalau masih ingat rasanya? Sakit. Selain sakit? Perih. Terus lukanya gimana tuh? Berdarah. Ada darah, keluar darah ya. Ada darahnya yang banyak, ada darahnya yang sedikit, hanya lecet. Kenapa? Kok ketika jatuh kita berdarah, terluka, ada sakit, ada perih, terus lukanya bisa kering nggak? Bisa. Kenapa luka bisa kering? Karena dibantu oleh peredaran Darah. Ternyata sistem peredaran darah sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kita siap ya untuk mempelajari materi tentang sistem peredaran pada manusia, lebih tepatnya tentang komponen penyusun yang ada pada darah. Oke? Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah adalah penghubung antara lingkungan eksternal dan penghubung lingkungan internal. Lingkungan luar dengan tubuh manusia. Ya, itu sistem peredaran darah. Fungsinya untuk apa? Yang pertama, sebagai transportasi. Yang kedua, sebagai penjaga suhu tubuh. Ya, sekarang coba deh. Kalau kondisi lingkungannya hujan terus, yang kita rasain apa? Dingin ya? Itu karena adanya sistem peredaran darah. Sekarang sebaliknya, kalau lingkungan panas nih, cuaca panas, apa yang keluar? Keringat, karena kita gerah. Itu akibat adanya sistem peredaran darah. Ya, agar terjadi keseimbangan antara lingkungan luar dengan lingkungan yang ada pada tubuh manusia. Yang ketiga, fungsinya untuk perlindungan. Yang keempat, sebagai penyangga atau buffering. Penyangga untuk apa sih, Bu? Dari berbagai penyakit. Karena nanti ada sel darah putih, ya. Nah, ini ada peta konsepnya. Ada sistem peredaran darah terbagi menjadi darah dan alat peredaran darah. Darah terdiri dari sel darah dan plasma darah. Sel darah terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, trombosit, keping darah. Terus ada plasma, cairannya, proteinnya. Kalau alatnya ada jantung, ada pembuluh darah. Sudah Ibu bahas sedikit kemarin di akhir pembelajaran ya, mengenai jantung dan pembuluh darah. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Lanjut. Sekarang kita fokus membahas tentang darah. Coba ada yang tahu nggak bahasa Inggris darah apa? Blood, dibacanya blood. Blood. Ya, darah itu blood. Ya. Jadi kita fokus untuk pertemuan kali ini akan membahas tentang darah dan komponennya. Apa sih darah? Darah merupakan jaringan ikat khusus yang terdiri dari sel darah, keping darah, dan matriks. Nah, darah manusia itu ada yang warna merah terang, ada yang warna merah tua. Apa bedanya? Kalau merah terang, kaya akan oksigen. Kalau merah tua, kekurangan oksigen. Kebalikan kaya, miskin. Miskin akan oksigen. Ya. Warna merah pada darah disebabkan karena terdapat kandungan eritrosit. Di mana di dalam eritrosit ada yang namanya protein darah yang disebut sebagai hemoglobin yang membuat darah kita menjadi warna merah. Nah, ini
Ini visualisasinya, bisa dilihat. Ini darah. Yang kuning ini plasma 55%, yang merah ini sel darah sebesar 45%. Jadi cairannya 55% terdiri dari air dan protein. Kalau yang 45% terdiri dari sel darah. Ada eritrosit, ada leukosit, ada trombosit. Nah, ini lebih jelasnya lagi. Lihat. Yang warna kuning apa ya? Plasma. Plasma darah. Yang ini Sel darah merah. atau eritrosit. Ini pembuluhnya. Yang ini Sel darah putih. sel darah putih atau leukosit. Leukosit. Ini Trombosit. trombosit atau keping darah. Jelas ya? Jadi di dalam tubuh kalian itu ada ini. Ada ini. Ada pembuluh darah, di dalam pembuluh darah ada darah. Ya. Nah, sekarang kita bahas komponen penyusunnya. Pertama ada plasma, ada sel darah merah, ada sel darah putih, dan ada trombosit. Kita bahas satu per satu. Pertama plasma darah. Tadi plasma yang warna kuning lebih banyak. Ya, komponennya lebih banyak, komposisinya lebih banyak. Warnanya bening, mengandung 92% air, 7% protein, satu bahan campuran kompleks berupa organik dan gas darah. Ya. Lanjut. Ada sel darah merah atau eritrosit. Fungsinya untuk apa? Untuk mengangkut oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikat oksigen oleh hemoglobin. Bentuknya pipih, cekung di bagian tengah atau bikonkav, dan tidak memiliki inti sel. Terus banyak nih, 1 mm darah mengandung berapa? 5 juta. 5 juta eritrosit, 5 juta sel darah merah. Terus ada unsur besi. Untuk apa? Untuk meregenerasi sel darah merah. Jadi sel darah merah itu ada umurnya. Kalau sudah mati, bisa diproduksi ulang. Oleh siapa? Oleh zat besi yang ada pada hemoglobin. Ya. Masih di eritrosit. Tuh, jadi hemoglobin berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru dan diedarkan ke seluruh tubuh. Eritrosit dibentuk oleh sumsum tulang merah. Setelah eritrosit berumur berapa? 120-an. 120 hari. Berarti kira-kira berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Jadi usia sel darah merah itu hanya 4 bulan. Setelah 4 bulan akan mati, akan usang, akan keluar dengan urin nantinya. Bu, dibentuknya lagi kapan langsung? Oleh siapa? Oleh sumsum tulang merah. Bagian darah lebih tepatnya tadi oleh apa? Unsur besi. Sekarang leukosit atau sel darah putih. Apa sih sel darah putih? Fungsinya pertama untuk membunuh bibit penyakit, yang kedua untuk membentuk zat antibodi. Bibit penyakit, bukan penyakitnya. Kalau bibitnya artinya berarti patogen, zat asingnya, bakterinya, virusnya. Suka pilek batuk? Suka. Sok panas tiris? Suka. Panas dingin, pegelinu, betul? Ya. Itu kenapa sih kira-kira? Kenapa kita bisa demam, flu batuk? Itu karena adanya virus yang masuk ke dalam tubuh, lalu si leukosit atau sel darah putih merangsang. Ya, akhirnya lagi perang tuh, virus sama sel darah putih. Lagi perang di dalam tubuh, di dalam darah tepatnya. Ternyata sel darah putih kalah. Akhirnya tubuh memberikan respon berupa demam, menggigil, panas, dan akhirnya timbullah peradangan. Radangnya bisa timbul di sistem pernapasan. Akhirnya sakit nelan, batuk, betul? Betul. Hidung tersum, Sudah. iya, ada ingus. Karena itu respon akibat dari virus. Ya. Leukosit warnanya bening atau tidak berwarna. Bentuknya tidak tetap seperti amuba nih kayak gini. Terus setiap 1 mm darah terdapat 8.000 Leukosit. Kalau tadi eritrosit berapa? 5 juta.
Tidak, kalau tadi eritrosit ada bentuknya, kalau ini nggak ada. Tapi ini punya inti sel, ya. Umurnya berapa? 30 Jam. Kalau tadi eritrosit 120 Hari. Oke. Ini sifatnya ada diafedesis, bergerak seperti amoeba, kematotaksis, dan fagositosis. Fagositosis itu artinya memakan ya. Jadi ada gerakan memakan benda asing atau zat asing. Itu sifat dari leukosit. Nah ini jenisnya ada agranulosit, ada granulosit, ada limfosit, ada monosit, ada basofil, neutrofil, dan eosinofil. Nah ini bedanya. Basofil, plasma yang sifatnya basa. Berarti kebalikan dari asam, berarti pahit. Ya. Terus kalau eosinofil sifatnya asam. Kebalikan dari basofil. Pahit. Kalau ketiga ini ada neutrofil. Sifatnya netral. Tidak asam, tidak basa ya. Terus ada limfosit, gerakannya bebas karena kan tadi amoeba. Iya. Tidak beraturan. Terus ada monosit, bergerak cepat, sifatnya fagositosit atau memakan zat Memakan zat asing, makan patogen. Makan apa sih Bu zat asingnya? Berarti zat asingnya apa? virus. Virus. Selain virus? Bakteri. Bakteri. Betul. Kita lanjut. Sekarang komponen yang ketiga yaitu keping darah atau trombosit. Apa sih keping darah atau trombosit? Trombosit ukurannya sangat kecil. Nih. Ya. Tidak teratur dan tidak memiliki nukleus atau tidak ada inti sel. Terus trombosit berfungsi untuk proses pembekuan darah. Tadi di awal ada gambar apa? Luka pada tangan. Lukanya berdarah dan darahnya bisa kering. Dibantu oleh trombosit untuk melakukan proses pembekuan darah. Setiap 1 mm-nya terdapat kurang lebih 250.000. Tadi kalau eritrosit berapa ya? 8.000. 5 juta. Juta eritrosit. Kalau leukosit? 8.000. Kalau trombosit? 250.000. 250.000. Jadi yang paling banyak eritrosit atau sel darah merah. Kenapa kok eritrosit paling banyak? Karena secara fungsinya eritrosit yang ngangkut oksigen untuk beredar ke seluruh tubuh. lewat apa? Lewat pembuluh Darah. Ada enzim trombokinase. Buat apa, Bu? Ya nanti untuk proses pembekuan darah. Usianya hanya 10 hari. Kalau tadi eritrosit berapa? 120 hari atau 4 bulan. Kalau leukosit 30 jam paling sebentar. Kalau trombosit 10 hari. Jadi usia yang paling sedikit, yang paling sebentar itu leukosit. Karena secara fungsi nyerang penyakit. Jadi kalau kemakan penyakit mati. Paham? Paham. Oke. Perhatikan. Ini berhubungan dengan tadi yang ada di gambar. Kenapa luka bisa kering? Karena adanya trombosit. Lihat. Ketika terjadi luka, misal kalian jatuh di lapang basket lagi olahraga, ya, baret, lecet. Terjadi luka, ketika luka trombosit pecah. Ketika trombosit pecah, maka akan mengeluarkan trombokinase dan vitamin K. Selanjutnya akan aktiflah ion Ca+. Ca apa? Kalsium. Ketika ion kalsium aktif, maka ada protrombin, lalu menjadi trombin. Dari trombin, aktif ion kalsium akan berubah menjadi fibrinogen. Dari fibrinogen akan menjadi fibrin. Baru luka kering. Luka tertutup. Oke? Ya. Siap.
Ini ada golongan darah, ini hanya tambahan ya. Ada golongan darah A, B, AB dan O. Oke, biar kalian lebih paham gimana sih peredaran darah, Ibu punya video yang harus kalian amati bersama-sama. Tapi sebelumnya, biar sambil nonton video, sambil melihat tayangan video, Ibu kasih tugas nggak apa-apa ya? Biar apa sih kasih tugas, Bu? Biar lebih mudah mengerti. Biar mudah paham, biar tahu kemampuan kalian sampai mana. Oke? Oke. Ibu akan kasih tugas per kelompok, tapi tetap dikerjakan secara individu. Halo teman-teman, selamat datang di channel Isapedia. Kali ini kita akan Oke. Sebelumnya Ibu bagian dulu LKPD-nya ya. Kelompok 1, Ines ya? Oke, ambil Nes. Kelompok 2, Niska ya? Kelompoknya Niska. Kelompok 3, Putri. Kelompok 4, Kayla. Kelompok 5, kelompoknya Tiffany. Oke, perhatikan. Di sana ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di halaman depan ini ada judulnya tentang sistem peredaran darah. Nanti diisi kelompok berapa, kelasnya apa, ditulis anggota kelompok. Paham? Oke, ditulis anggota kelompoknya di sini. Dibaca dulu, ada pendahuluannya, harus seperti apa. Setiap kelompok memiliki tugas yang berbeda. Soalnya berbeda-beda. Ya, LKPD-nya beda-beda. Kenapa? Karena agar bisa mempusatkan berdasarkan kemampuan yang kalian miliki. Oke? Silakan dibuka. Di sana ada tujuannya apa? Kita tentang komponen darah. Ada pertanyaan, di sana ada titik-titik dari nomor 1 sampai sekian. Kalian harus isi dengan benar dan jelas. Ya, isinya bagaimana? Sambil lihat tayangan video, sambil baca buku paket LKS, ya. Dan dengan berdiskusi. Siap diskusi? Siap ya. Gak cuma satu orang yang ngerjain ya. Oke, kelompok 1 siap diskusi kelompok. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Siap? Siap. Oke, biar makin siap, Ibu cek lagi semangatnya, oke? Ulang lah, kurang semangat. Masa mau kalian mah gitu, dikasih tugas malah lempem. Tadi di awal semangat lagi, dikasih tugas juga harus semangat. Siap? Siap. Kalau Ibu angkat tangan ke atas, ke bawah, A, ke kanan, oke? Siap? Siap. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Semangat.
Oke, otaknya udah lancar lagi nih oksigennya. Oke, siap, kita lihat tayangan video yang ada pada layar. Ini video pertama ya, sambil dibaca soalnya ya, sambil diisi. Membahas tentang sistem peredaran darah manusia, dan tonton video ini sampai habis ya, biar kalian tidak melewatkan hal-hal penting. Pernahkah kalian membayangkan tentang sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah manusia sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan bisa diterima oleh semua organ tubuh. Silakan dikerjakan. Maka kita harus memahami tentang sistem peredaran darah agar kita bisa menjaganya. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem peredaran darah manusia, mari kita mengenal organ peredaran darah tersebut. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung, yang kedua pembuluh darah, Ya, dan yang ketiga adalah ini darah. pertama dibaca dari sini. Oke. Diperhatiin dulu Jantung videonya. manusia terletak di dalam dada sebelah kiri. Berdasarkan Jantung otot tersebut, berfungsi untuk diskusikan dengan memompa darah teman ke seluruh tubuh. kelompoknya mengapa Dan mobil tersebut jantung lebih tebal berukuran dan memiliki otot yang sama seperti kuat. kepala tangan Jadi, masing-masing pemiliknya. jawabannya ini. Bentuk jantung seperti pada Tulis di sini gambar. ya, jawabannya. Dan jika jantung kita potong, penampakannya akan seperti berikut. Biar cepat nanti. Jantung terdiri atas 4 ruang. Diperhatikan videonya. Dan untuk memudahkan mempelajari tentang ruang jantung, maka penampakan jantung kita ubah menjadi seperti berikut. Dan masing-masing ruang jantung seperti pada gambar. Nah, mari kita bahas tentang masing-masing ruang jantung secara lebih detail. Yang pertama, serambi kiri. Yang kedua, serambi kanan. Yang ketiga, bilik kiri. Dan yang keempat, bilik kanan. Agar dalam ruang jantung tidak tercampur, maka jantung mempunyai katup atau sekat yang biasa disebut katup jantung. Berikut letak masing-masing katupnya. Selanjutnya mari kita bahas tentang cara kerja jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Jantung mengalami proses relaksasi atau diastole, di mana otot jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembang dan letak darah masih di serambi seperti pada gambar. Lalu kontraksi atau sistole, di mana otot jantung menegang sehingga jantung mengucuk dan letak darah masih di bilik seperti pada gambar. Jadi, setiap jantung berdenyut selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Selain jantung, ada organ yang tak kalah penting, yaitu paru-paru. Bentuk dan letaknya seperti pada gambar. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang jenis pembuluh darah. Pembuluh yang pertama adalah pembuluh arteri atau pembuluh nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung, biasanya berwarna merah. Gambarnya sebagai berikut. Terlihat itu ada pembuluh nadi terbesar, yaitu aorta. Lalu pembuluh nadi. Lalu ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu adalah pembuluh yang menghubungkan pembuluh darah langsung ke organ tubuh manusia. Pembuluh ini sangat kecil sekali. Lalu berikutnya ada pembuluh balik yang mengantarkan darah kembali ke jantung. Ada pembuluh arteri pulmonalis yang mengantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Ada pembuluh vena pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Berikutnya adalah proses saat jantung berdenyut. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Maka beginilah cara kerjanya. Saat relaksasi, bentuk jantung mengembang dan darah masih di dalam serambi kanan dan serambi kiri. Katup terbuka, lalu darah menuju bilik. Saat berkontraksi, bentuk jantung mengucuk dan darah mulai dipompa keluar dari jantung menuju pembuluh darah.
ke paru-paru dan ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung lagi. Proses tersebut secara terus-menerus terjadi setiap jantung berdenyut. Proses peredaran darah. Darah di serambi kiri menuju ke bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah. Berkumpul sementara di aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi atau arteri. Dilihat ya videonya, dilihat ya. Perhatikan videonya. Menuju serambi kanan Sakit. dan lanjut ke bilik Sakit kanan, banget, kecundung. lalu menuju ke arteri pulmonalis. Disimak Di videonya. paru-paru mengalami pernapasan. Biar nanti lalu inisial di KPD-nya vena pulmonalis. bisa ya. Ditulis Proses di tersebut catatan, terjadi poin-poin secara pentingnya terus-menerus ditulis di setiap catatan. jantung berdenyut. Penjelasan tentang warna darah. Jika darah berwarna merah, maka darah tersebut banyak mengandung oksigen atau O2 dan sari-sari makanan. Jika darah berwarna biru, maka darah tersebut banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut penjelasan tentang warna darah pada peredaran darah. Saat darah menuju paru-paru, darah masih berwarna biru sehingga banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Tetapi saat kita bernapas, kita menghirup O2 atau oksigen. Oksigen tersebut diikat oleh darah sehingga warna Sambil darah dicatat menjadi ya. merah lagi Poin-poin karena penting banyak dicatat, mengandung nanti buat inisial kan. oksigen. Nanti kan kelompok ini malah nanti. Saat itulah karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan melalui hidung. Di saat yang bersamaan, saat darah menuju ke seluruh tubuh, kecuali ke paru-paru, Iya, tulis aja. darah masih berwarna merah karena banyak mengandung oksigen. Tetapi Sekarang boleh setelah nulis oksigen dan poin-poin sari-sari penting dulu. makanan dipakai oleh Tulis tubuh, poin-poin pentingnya buat nanti darah banyak isi mengandung bahan karbon LK dioksida PD atau ya. CO2 dan akhirnya berwarna Tutup, ya. biru. Nah, sekarang kalian sudah paham kan tentang sistem peredaran darah manusia? Ini diisi poin-poin Jika video ini ditulis bermanfaat, jangan lupa nanti buat like, ngisi subscribe, dan LK komen ya. PD. Kalau ada pertanyaan dan masukan, teman-teman bisa isi di kolom komentar. Kami tunggu. Sampai Tulis jumpa di poin-poin video kami pentingnya ditulis selanjutnya. ya. Poin-poin pentingnya ditulis ya. Oke, gimana? Ada bayangan? Bagaimana darah bisa beredar? Ya. Setelah melihat video, ada bayangannya? Ada. Kebayang gimana darah beredar? Oke, itu video yang pertama. Gini, sambil kalian menyimak video, menonton tayangan video, kalian boleh nulis poin-poin penting dalam buku catatan. Jadi nanti bisa ngebantu untuk mengisi lembar kerja peserta didik atau LKPD ya. Sekarang Ibu punya tayangan video yang kedua. Ini mengenai komponen darah. Setelah di video sebelumnya, kita sudah membahas hubungan jantung yang berdetak dengan hidup manusia. Pada video ini kita akan membahas lebih detail Silakan, tentang perhatikan. komponen penyusun darah, bagian yang diedarkan ke seluruh tubuh oleh jantung. Tahukah kalian bahwa pada tubuh manusia, 55% dari darah kita tersusun atas plasma darah dan 45%-nya tersusun atas sel-sel darah. Pada video ini, kita akan bahas satu persatu secara detail. Jangan kemana-mana ya, simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Darah berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lain ke seluruh tubuh, mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme ke luar tubuh, serta menjaga tubuh dari serangan penyakit. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu bagian-bagian yang menyusun jaringan darah. Yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah tersusun atas 91,5% air dan
8,5% zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut tersebut tersusun atas protein dan beberapa zat seperti sari makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme. Setelah mengenal plasma darah, kita akan bahas bagian yang kedua, sel-sel darah. Benar sekali. Sel-sel darah ini dibagi lagi menjadi 3 jenis. Ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah atau yang sering disebut juga dengan eritrosit merupakan sel yang tampak atau berbentuk seperti donat dengan cekungan di tengahnya, yang berwarna merah dan tidak memiliki inti sel. Penyebab sel darah ini berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Hemoglobin adalah suatu protein yang bertugas membawa oksigen. Jadi di sel darah merah ini banyak mengandung oksigen. Yang kedua adalah leukosit atau sel darah putih. Berbeda dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid dan mempunyai inti. Jumlah sel darah putih tidak sebanyak dengan jumlah sel darah merah. Fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam organ tubuh. Apabila di dalam darah terjadi peningkatan jumlah leukosit, maka kemungkinan terjadi infeksi di bagian tubuh. Nah, yang ketiga ada keping darah atau trombosit. Trombosit yang sering juga disebut dengan keping darah merupakan komponen darah yang termasuk kecil dibandingkan komponen sel-sel darah lainnya, karena terdiri dari gumpalan atau kepingan yang tidak memiliki inti sel. Fungsi utama dari trombosit ini adalah membawa faktor pembekuan darah. Itu ada 3 sahabat, ada sel darah merah atau eritrosit, ada sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Sudah paham ya bagian-bagian yang membentuk jaringan darah? Ada plasma darah dan sel-sel darah. Di dalam sel-sel darah dibagi menjadi 3 jenis. Ada eritrosit, ada leukosit, ada trombosit. Atau sel darah merah, sel darah putih, atau keping darah. Di video selanjutnya Mr. Klik akan membahas jantung dan pembuluh darah. Jangan lupa subscribe channel. Oke, selesai ya. Setelah menonton tayangan video, silakan sekarang diisi LKPD-nya. Nanti setelah selesai, masing-masing kelompok harus presentasi. Jadi silakan diisi dengan baik dan benar.
Ini. Oke. Bisa dilihat dari sini. Adanya. Dari ini ya. Sama lanjut. Ini nanti yang aku kerjain ini. Silakan diskusi ya. Sok ngarempuk, boleh. Boleh buka buku paket, boleh buka KS, boleh. Silakan. Diskusi. Diskusi, ngariung. Ayo. Kan diskusi kelompok, bukan tugas individu. Ayo Zaki. Silakan. Kalau ada yang tidak dimengerti atau tidak dipahami, boleh tanyakan ke ibu ya. Iya, iya betul. Kelompok, kelas, anggota kelompoknya ya. Oke? Silakan. Diskusi. Silakan. Masing-masing kelompok fokus pada soal yang ada di LKPD masing-masing. Ya.
silakan. Ingat ya, kalau yang kaya akan oksigen berarti ada di jantung bagian kiri. Warnanya apa ya kalau kaya oksigen? Biru atau merah? Merah. Kalau yang miskin oksigen atau kaya dengan CO2, karbon dioksida, berarti ada di jantung bagian kanan. Warnanya biru. Jangan sampai kebalik. Kiri kaya oksigen, kanan miskin oksigen. Silakan, bisa dibuka literasi di buku paket LKS dibaca. Ya. Gimana? Apa? Silakan kerjakan. Gimana? Saya put? Belum. Silakan. Ini tinggal berarti di ini apa? Ini apa? Yang kuning ini sel darah. Berarti yang ini ada tulisannya. Silakan. Yang di sini aja. Iya. Gimana? Kelompok 4. Gimana? Mengapa gen tersebut lebih tebal dan memiliki otot yang kuat? Terus ini kan Bu. Mana? Baca. Apa jawabannya? Lihat. Mana? Yang mana? Iya, bisa dari sini. Jadi kenapa sih ventricle itu harus kuat ototnya? Karena secara fungsi setelah darah melewati katup, kemudian darah melaju ke ventricle, ada kontraksi sampai ke sini. Ya, silakan dilanjut. Iya, jadi berdasarkan gambar di bawah, apa sih? Gitu. Jadi ini jawabannya. Ya, oke, paham? Berdasarkan gambar yang tadi, kenapa bagian Lebih tebal, ventricle lebih tebal dari dibandingkan iya. Ini jawabannya. Udah ada? Oke. Pengerjaan LKPD tinggal 5 menit lagi ya. Kita siap-siap untuk presentasi, oke? Cukup dijelasin jantung, seluruh tubuh jantung. Jantung, seluruh tubuh jantung. Jantung, seluruh tubuh jantung ya. Gimana?
Bagaimana? Kelompok 3 sudah? Satu lagi ya? Iya. Sampai sini saja ya. Ya. Ya, sampai sini aja. Bedanya ada di cari. Bisa menjelaskan hanya fungsinya juga bisa. Ya. Iya, beda ya. Oke. Fungsi, usia, sama jumlah. Bagaimana kelompok 1 ada kesulitan? Aman? Bisa? Iya, tadi bisa dipahami dari videonya ya, sama dari penjelasan yang Ibu sampaikan. Kelompok 2 aman? Ada kesulitan? Udah keisi semua? Satu lagi, oke silakan selesaikan. Kelompok 3? Ada kendala? Tidak, Tapi udah selesai belum? hampir selesai. Hampir selesai, berarti tidak ada kendala ya. Kelompok 4? Sudah terjawab? Sedang ditulis di LKPD ya. Silakan ditulis di LKPD untuk presentasi ya. Terus kelompok 5? Ada kendala? Bisa? Oke, ketemu jawabannya? Zaki? Paham? Oke, sekarang kita siap untuk presentasi ya. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 maju. Silakan maju semuanya. Di tengah. Ines, di sini Nes, di tengah Nes. Yang mau presentasi? Ines, oke, dipakai. Silakan. Silakan. Ke tengah. Kelompok yang lain, simak dan perhatikan ya. Silakan, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, dengan saya, nama saya adalah Ines Sarah Sabrina dan Muhammad Iqbal. Yang keras suaranya. di sini Jangan malu-malu. kami akan mempresentasikan mengenai tadi kami sudah berdiskusi dan mengamati video dan penjelasan dari Bu Kintan. Di sini mari kita amati dan analisis gambar yang ada di bawah ini. Di sini ada gambar jantung dan bagian-bagiannya. Di sini ada vena, lalu ada vena paru. Di sini ada atrium atau serambi kanan, ada katup, ada ventricle atau bilik kanan, ada aorta, ada arteri varu, ada atrium atau serambi kiri, ada vena paru, ada katup, dan ada ventricle atau bilik kiri. Bisa dilihat bahwa di bagian bawah atau lebih tepatnya ventricle memiliki bagian yang atau otot yang lebih tebal. Ya. Mengapa bisa begitu? Kenapa? Karena jantung memiliki otot yang kuat, dikarenakan secara fungsi dan kerjanya tidak disadari atau setiap saat. Begitupun dengan ventricle atau bilik juga memiliki otot yang kuat karena fungsinya sebagai ruangan jantung yang menampung darah sebelum ke paru-paru dan seluruh tubuh. Iya. Gimana paham? Ada yang ingin menanggapi ke kelompok 1? Oke, kelompok 3 silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan bertanya, bagaimana jika jantung ototnya lemah? Oke, bagaimana jika jantung memiliki otot yang lemah? Silakan jawab oleh kelompok 1.
tidak akan kuat menampung banyak darah dan tidak akan bekerja secara aktif dan setiap saat. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Boleh duduk? Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Resti. Saya Niska. Di sini kami akan menyampaikan atau mempresentasikan tentang materi yang telah kami amati tadi, yaitu sistem peredaran darah. Baik, langsung ke pertanyaannya. Apa? Dari kelompok 2. Yang nomor 1 adalah di mana letak ventricle pada gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Pada gambar di bawah ini, bagian manakah yang berisi darah miskin oksigen pada saat darah memasuki jantung? Jawabannya adalah pada bagian A, yaitu serambi kanan. Setelah dari serambi kanan masuk ke bilik kanan. Karena di sistem peredaran pada jantung, di bagian kanan adalah bagian yang miskin akan oksigen. Sedangkan di bagian kiri adalah bagian yang kaya akan oksigen. Nomor 2 adalah beberapa bayi lahir dalam keadaan jantung yang berlubang pada bagian kiri dan kanan atriumnya. Apakah kondisi jantung seperti ini mempengaruhi kemampuan sistem peredaran darah mereka dalam mengantarkan oksigen ke sel tubuh mereka? Apa jawabannya? Jawabannya, karena darah yang mengandung sedikit oksigen atau miskin oksigen yang berasal dari atrium kanan dapat mengalir ke bagian atrium kiri dan tidak menuju paru-paru. Akibatnya, darah bercampur antara yang miskin dan kaya oksigen. Dengan darah yang tidak mengalir ke paru-paru, maka darah yang diedarkan adalah darah yang miskin oksigen. Untuk menyelamatkan bayi tersebut harus dilakukan operasi untuk menutup lubang tersebut. Jadi harus operasi ya? Iya, Oke, untuk baik. mengatasi. Itu presentasi dari kelompok 2. Silakan, ada yang ingin menanggapi? Kelompok 1, silakan. Siapa yang mau menanggapi? Ines, silakan. Gimana Ines? Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana jika pada jantung bagian kiri banyak dengan CO2 atau karbon dioksida? Oke, gimana sih kalau jantung bagian kiri banyak CO2 atau karbon dioksida? Silakan, mau dijawab boleh? Silakan, langsung. Akan terjadi bocor jantung dan darah akan tersebar racun sehingga terjadi kelainan pada jantung. Oke, bagaimana kelompok 1 cukup? Paham? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan ditutup. Sekian presentasi atau penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai materi tadi. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam mempresentasikannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3 maju untuk presentasi. Silakan. Baik, Ke tengah. Oh ya. Oke, silakan dibuka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya, Putri Anissa Firdanisi. Saya Mutia. Saya Silka. Saya Ginanjar. Ya, baik, di sini kami akan menjelaskan tentang ada pertanyaan dan juga jawabannya. Yang pertama adalah tuliskan 3 komponen dari sistem peredaran darah. Yang pertama ada jantung, sistem peredaran darah, dan juga komponen plasma dan juga sel-sel darah. Lalu yang kedua
Lalu yang kedua ada komponen-komponen penyusun darah. Komponen penyusun darah adalah ada plasma dan juga sel darah. Sel darah terdiri dari trombosit, leukosit, dan eritrosit. Lalu yang ketiga adalah bagaimana mekanisme sistem peredaran darah pada tubuh manusia. Ada jantung ke seluruh tubuh dan juga jantung. Oke, jantung seluruh tubuh Ke jantung. Oke. Cukup dari kelompok 2 ya? Kelompok 3 ya? Ya. Kelompok 3. Mau ada yang menanggapi? Saya. Baik. Kelompok berapa? Kelompok 2 mau diwakilkan oleh siapa? Saya Niska, perwakilan dari kelompok 2. Ada satu pertanyaan. Bagaimana jika pada komponen darah tidak terdapat sel darah putih atau leukosit? Jika tidak ada leukosit atau sel darah putih, maka sistem imun tidak akan terbentuk dan juga tubuh kita akan mudah sekali sakit. Sekian dari jawaban saya. Paham kelompok 2? Jadi kalau nggak ada leukosit, tubuh kita akan mudah sakit. Karena nggak ada sistem imunnya ya? Ya. Karena nggak punya sel darah putih. Gimana, cukup ya? Semuanya paham? Oke, silakan ditutup kelompok 3. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. 3 kelompok sudah maju untuk presentasi ya. Gimana, paham? Paham? Tadi kelompok 1, 2, 3 mempresentasikan materi yang berbeda, tapi masih mengenai sistem peredaran darah dan komponen darah ya. Ibu akan menanggapi hasil presentasi yang tadi. Udah bagus seluruhnya, kelompok 1, 2, 3. Mudah-mudahan kelompok yang lain juga paham. Jadi ya jantung itu ada strukturnya, punya otot yang kuat. Kenapa? Karena kerjanya setiap saat. Terus tadi apa? Tadi bayi ya, ketika terjadi bocor jantung harus gimana? Berarti harus dilakukan operasi. Karena nggak boleh ada CO2 di bagian jantung kiri, ya karena akan banyak racun, akan bocor. Terus tadi kelompok 3 menjelaskan apa aja sih komponen darah. Ada plasma, ada sel darah, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Terus gimana sih mekanismenya? Dari jantung ke seluruh tubuh, balik lagi ke jantung. Terus selalu seperti itu. Oke, gimana, paham ya? Paham? Dari kelompok tadi yang maju ada 3 kelompok. Oke, selanjutnya Ibu akan meminta dari salah satu kalian dapat poin nih. Siapa yang mau poin? Siapa yang mau poin? Pasti semuanya mau ya? Pasti semuanya mau. Silakan. Siapa yang mau menyimpulkan kegiatan belajar hari ini? Siapa? Resti, maju Res. Resti. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah Ulang Res, sebentar. Di tengah. Yang Res. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah sistem peredaran darah adalah sistem yang sangat penting di dalam tubuh karena terdapat organ vital di dalamnya, yaitu jantung. Sistem peredaran darah memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan seluruh sistem peredaran yang lain yang ada di dalam tubuh. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tepuk tangan buat Resti. Keren ya? Lantang gitu, harus lantang, harus berani, harus percaya diri. Jadi kesimpulannya betul. Sistem peredaran darah itu berkaitan dengan sistem-sistem yang ada pada tubuh. Sistem pencernaan, sistem pernapasan. Jadi saling berhubungan dan penting. Jantung, darah, pembuluh darah itu sangat penting karena organ vital. Oke. Selanjutnya, yang bisa angkat tangan. Setiap satu orang yang ngejawab, ya, setiap satu orang yang ngejawab, Ibu akan kasih 10 poin. Siap?
Siap? Oke, pertanyaan pertama. Yang bisa angkat tangan. Sebutkan ruangan yang terdapat pada jantung. Ines. Panas. Berdiri, Ines. Serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Betul? Betul. Oke, 10 poin untuk Ines. Kasih tepuk tangan untuk Ines. Oke, selanjutnya. Soal nomor 2. Sebutkan komponen yang termasuk pada darah. Niska. Berdiri, Nis. Apa aja? Ada sel darah merah, sel darah putih, trombosit, plasma darah. Sel darah merah eritrosit, sel darah putih leukosit, trombosit, keping darah, dan plasma darah. Betul. Ada 4 komponen. 10 poin untuk Niska. Beri tepuk tangan buat Niska. Terakhir ya, pertanyaan terakhir. Siap. Siapa yang bisa menyebutkan fungsi dari sel darah putih atau leukosit? Putri Anissa, silakan. Fungsi dari leukosit atau sel darah putih adalah membunuh bibit-bibit penyakit atau bakteri dan juga menjaga imun tubuh agar tidak sakit. Oke, betul? Betul. Untuk membunuh bibit penyakit yang masuk agar sistem imun kita kuat, agar tidak mudah sakit. 10 poin untuk Putri. Kasih tepuk tangan. Oke, beri tepuk tangan yang lebih keras lagi buat kalian. Oke, di pertemuan kali ini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum paham? Tidak? Semuanya paham? Paham. Berarti kalau nanti ulangan harian nilainya harus bagus ya? Oke? Benar? Benar. Bisa ya? Bisa. Oke. Sebelum Ibu tutup, Ibu pengen minta kasih masukan untuk pembelajaran hari ini untuk Ibu. Ada yang mau kasih masukan? Kayla, coba Kayla maju deh. Ada lagi satu orang lagi? Tiffany, maju. Semua siapa dulu? Kayla dulu deh. Silakan. Apa? Kesannya apa nih belajar IPA hari ini apa? Saya merasa pelajaran hari ini sangat asik, seru, karena kita dapat melihat tayangan video. Dengan melihat tayangan video ini, kita menjadi lebih paham tentang komponen darah. Sama kayak yang lain? Sama. Seru? Asik? Oke, selanjutnya. Tiffany, apa sih kesannya? Kesan-pesan saya adalah saya merasa ibu siapa? Bukin kan? Betul ya. Saya merasa yang ibu jelaskan dapat mudah dipahami karena ibu menjelaskan lewat visual ataupun audio dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi karena ada audio visual ya, jadi mudah paham ya. Berkesan? Seru? Asik? Oke, makasih buat Kayla dan Tiffany. Makasih untuk kalian semua yang udah ngasih kesan untuk pembelajaran IPA hari ini. Mudah-mudahan nanti di pembelajaran selanjutnya kita bisa lebih baik lagi. Oke, boleh duduk Tiffany dan Kayla. Kasih tepuk tangan dong. Oke, jadi pembelajaran hari ini selesai ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke sistem pernapasan. Ini masih berkaitan, nanti ada kaitannya juga sama sistem peredaran darah. Kenapa? Karena pernapasan itu kan menghirup oksigen. Oksigen yang dihirup dari hidung sampai ke paru-paru akan diedarkan ke seluruh tubuh lewat darah, betul.
melalui pembuluh darah, lebih tepatnya eritrosit atau sel darah merah. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat ya untuk diri kalian dan umumnya untuk banyak orang. Silakan KM untuk disiapkan. Duduk siap, sikap, beri salam. Doa mulai. Oke, baik. Silakan boleh dilanjutkan aktivitasnya. Boleh istirahat ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Sugiyarti, CGP Angkatan 11 Kabupaten Ciamis. Pada hari ini saya sudah dibersamai oleh Bapak pengajar praktik saya, Bapak Ois Muhlisin SPD. Selamat datang, Pak. Dan juga rekan saya, Ibu Kintan Nopia SPD, selaku guru IPA yang sudah saya observasi. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat, happy. Alhamdulillah, luar biasa ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu, yang sebelumnya kita sudah melakukan pra-observasi dan pelaksanaan observasi ya. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan terkait dengan pembelajaran kemarin ya Bu ya. Nah, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari kegiatan kita di pagi hari ini? Yang saya harapkan dari kegiatan wawancara mungkin ya Bu ya, Ya, pasca observasi. betul sekali. Setelah kemarin Bu Linda mengobservasi saya di kelas Iya. 8A, saya berharap ada metode-metode baru lah yang bisa nantinya diterapkan di pembelajaran saya selanjutnya, yang terintegrasi lebih menarik buat siswa tentunya gitu. Oke, ya. Nah, setelah melakukan pembelajaran kemarin nih, bagaimana perasaan Ibu nih? Perasaan saya happy, senang. Kenapa? Karena melihat siswa yang luar biasa aktif, Ya, diberi LKPD yang berdiferensiasi, ya, terus ada ice breaking di Ya. sela-sela pembelajaran. Ya. Ternyata anak-anak memang harus diberi semangat dulu Semangat, Ibu ya. ya betul. Udah lelah, kasih lagi ice breaking. Iya. Udah mulai jenuh, Biar kasih lagi ice breaking. Jadi terus semangat lagi. Iya. Oke. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang telah Ibu rencanakan kemarin ya. Nah, apakah sudah seluruhnya tersampaikan? Untuk tujuan pembelajaran kan ada 2 ya Bu ya. Ya, ada 2. Ada anak-anak itu mampu menjelaskan apa aja sih organ yang ada di sistem peredaran darah dan fungsinya seperti apa. Terus bisa menganalisis bagaimana skema atau mekanisme yang terjadi pada sistem peredaran darah pada manusia. Alhamdulillah secara materi sudah tersampaikan semuanya dalam media yang saya sampaikan berupa PowerPoint. Iya. Tentunya kemampuan anak pun terukur mengenai 2 tujuan itu lewat apa? Lewat LKPD yang saya buat berdiferensiasi. Iya. Jadi ada LKPD yang sifatnya high, ada medium, ada low. Low. Jadi
kelompok yang Disesuaikan ya. high, medium, low, jadi bisa saling tukar pendapat gitu. Jadi Oke. bisa saling menanggapi tiap kelompok. Jadi Iya. insya Allah mudah-mudahan tersampaikan secara Ya. baik audio visual, insya Allah Ya. tersampaikan. Ya, seperti itu ya. Kemudian jika nih membuat rentang dari 1 sampai 10 ya. Ya. Nah, kira-kira kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin tuh berada di angka berapa? Rate-nya 1 sampai 10 ya, Bu? 1 sampai 10, 9 deh. Oke, 9 ya. Karena Betul 10 sekali ya. langsung sempurna ya. Oke. Baik Ibu, selanjutnya menurut Ibu apakah yang sudah baik yang perlu Ibu pertahankan dari kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin? Pertama yang saya pertahankan tentunya metode atau model yang saya Ya. pakai, Bu. Jadi itu harus ditentukan dengan apa materi yang akan kita sampaikan. Betul. Karena kemarin saya sistem peredaran darah, Betul. jadi saya menggunakan kan metode anak itu berdiskusi secara analisis, Oke. scientific learning. Modelnya pun saya menggunakan problem based Learning. learning. Iya. Bagaimana anak bisa memecahkan Masalah. masalah. Jadi memang Setuju. penyesuaian metode model itu harus disesuaikan juga dengan materi apa yang kita sampaikan. Setelah kita punya model metode, otomatis media pun mana nih yang cocok. Iya. Oh ternyata kita pakai PowerPoint karena sistem peredaran darah banyak organ ya, Bu. Iya, betul. Organnya dalam, jantung, pembuluh teh, Iya, kumaha gitu yang seperti lurus. apa. Ternyata harus ditayangkan juga berupa video Iya. yang bentuknya harus 3 dimensi. Betul. Itu sih yang harus diperhatikan. Oke. Nah, selanjutnya masihkah ada yang perlu diperbaiki atau yang perlu ditingkatkan, Bu? Tentu ada ya, Bu ya. Karena proses pembelajaran itu kan tidak bisa dilakukan dalam satu pertemuan ya, Bu. Betul. Apalagi model PBL. Ya. Jadi harus berulang gitu. Nah, ada keterbatasan waktu ya. Ya. Karena hanya 80 menit. Tuh. Jadi mungkin kekurangannya ada beberapa materi semua tersampaikan, tapi ada beberapa anak yang memang di kelompoknya perlu lebih ekstra waktu ya. Bimbingan Iya, gitu. betul. Jadi ya tentunya harus ada pendampingan di luar KBM mungkin ya untuk anak-anak yang memang sifatnya low dan Iya. memang di kelompoknya pun pasif gitu. Oke. Nah, kira-kira apa tantangannya ketika di dalam pembelajaran kemarin di kelas, Bu? Tantangannya pertama jujur ya, Bu ya. Ya. Kurangnya ada beberapa anak yang memang masih lemah di kemampuan literasi sainsnya. Betul. Gitu. Jadi ketika literasi sainsnya lemah, otomatis kemampuan berpikir kritis atau critical thinking-nya pun sulit. Jadi ketika misal saja ya ada di kelompok yang medium nih, berarti kan itu saya ambil dari nilai ulangan sebelumnya yang nilai rata-ratanya hanya di 70. Ternyata masih ada yang minat membaca materi sesuai LKPD yang ditanyakan itu masih kurang. Kurang ya. Nah, kemudian strategi apa yang digunakan oleh Ibu untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, Bu? Karena masih adanya minimal literasi ya. Ya. Kekurangan anak buat literasi atau baca. Betul. Gitu ya. Ya itu tadi video. Akhirnya saya menayangkan sampai 3 kali video mengenai pertama gimana sih kerja jantung. Oh ternyata jantung itu kan bekerja secara tidak sadar ya, baik kita sedang sadar, lagi ngobrol gini, lagi tidur pun jantung bekerja. Dan itu harus dianalogikan seperti mesin yang tidak berhenti kerjanya. Terus video yang kedua, saya menampilkan video apa aja sih komponen yang penting dalam organ jantung. Yang ketiga, ada video penyakit atau kelainan yang bisa mengganggu sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi, dan videonya harus semuanya animasi dan 3 dimensi. Siap Ibu. Nah, sebelum ke RTL ya atau rencana tindak lanjut nih, bagaimana tanggapan Ibu terhadap peserta didik setelah Ibu melaksanakan pembelajaran? Saya kemarin kan mengajar di kelas 8A ya, Bu ya. Saya menganggap peserta didik di kelas 8A ceria ya kemarin itu ya, antusias, sangat bahagia, luar biasa. Dan ketika diberi
kuis Ibu ya. Iya, iya. Diberi kuis pun wah pada angkat tangan Iya. gitu. Ternyata anak masih kalau dikasih poin, saya pengen gitu Iya. kalau dikasih reward pasti angkat tangan gitu. Jadi luar biasa antusias dengan pembelajaran kemarin di sistem peredaran darah. Seperti itu ya. Oke, kemudian rencana tindak lanjutnya mau seperti apa, Bu? Ya, karena saya kan menerapkan LKPD-nya berdiferensiasi Bu ya. Iya. Mungkin ke depannya karena diferensiasi ini ya itu ada perbedaan antara low, medium, high. Ya. Sebelum saya belajar ke bab yang baru nanti, saya akan melakukan semacam pretest mungkin ya atau diagnostik asesmen awal untuk lebih mempersiapkan oh jadi saya besok mau belajar materi ini ya Betul. karena udah dikasih pretest yang berkaitan dengan materi yang akan datang. Selanjutnya ya. Iya. Oke. Baik Ibu, dari pengamatan saya kemarin ya tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan, Ya. Ibu sudah begitu sempurna menurut saya gitu ya. Meskipun menurut Ibu tadi ada beberapa yang harus diperbaiki, tapi itu sudah luar biasa sekali. Tujuannya semua sudah tersampaikan, strateginya, area pengembangannya sudah begitu jelas sekali ya Bu ya. Nah, terima kasih Ibu atas waktunya, sudah mengganggu waktu Ibu, atas bantuannya di dalam kegiatan saya ini, tugas saya. Terima kasih juga kepada Bapak pengajar praktik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.